Kekuatan ini tidak ada bandingannya, dan Jian Wushuang tidak bisa menghentikannya, hanya bisa masuk ke dalam tubuh. Apakah ini yang dia katakan? Jian Wushuang bisa merasakan kekuatan aneh yang melekat pada tubuhnya, dan bertanya, Raja-Raja, kutukan ini, dapatkah Anda menyingkirkannya? Tidak, Raja Wang menggelengkan kepalanya. Kecuali metode kutukan seperti itu digunakan oleh pria kuat di atas wilayah para dewa, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, hanya untuk membiarkannya perlahan menghilang, dan wanita itu sekarang aku takut kutukan padamu ini belum berumur ratusan ribu tahun, jangan dipikirkan. Ratusan ribu tahun, pedang yang tak tertandingi, dia tidak ingin tinggal di dunia King Huo selama ratusan ribu tahun, dan menunggu sampai kutukan benar-benar hilang sebelum pergi ke dunia kacau pada zaman kuno. Jian Wushuang, pada kenyataannya, kamu seharusnya tidak membunuhnya sekarang, jangan kamu memiliki Blood Peak Sword, kamu dapat menekannya terlebih dahulu, dan kemudian kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan, kamu tidak perlu cemburu dengan istana suci di belakangnya, dan kemudian membunuhnya. Kata Raja, tunggu sampai waktu itu. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, jika dia tidak mati, bagaimana pendekar pedang mati matahari terbit akan beristirahat dengan tenang. Raja tertegun dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang susunan besar guru telah diletakkan di kekosongan dekat medan perang ini, dan para wanita di Istana Suci juga telah dipenggal hingga hari ini. Meskipun masih ada beberapa orang terhormat di kerajaan di medan perang ini, itu tidak mungkin lagi. Apa gelombang besar yang datang? Saya memiliki ketenangan pikiran di dunia King Huo, dan ini juga saatnya bagi saya untuk pergi ke dunia keabadian yang kacau. Jian Wushuang bergumam. Segera, Jian Wushuang kembali ke istana King Huo secepat mungkin. Setelah kembali ke istana King Huo, ia segera memanggil beberapa pemilik istana King Huo dan mengumumkan kabar itu kepada mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Jian Wushuang sedang bersiap untuk pergi ke dunia keabadian yang kacau, meskipun tuan-tuan istana ini merasa sedikit tiba-tiba, mereka sudah mengharapkannya. Bagaimanapun, Jian Wushuang terlalu muda, dan potensinya luar biasa. Jika dia tinggal di tempat seperti King Huo, itu akan menjadi jarahan total dari bakatnya. Dan sekarang dunia King Huo telah benar-benar tenang, dia secara alami tidak lagi memiliki nostalgia untuk dunia King Huo ini. Pada tahun ke-15 setelah pertempuran terakhir itu, pada kekosongan medan perang besar itu, sejumlah besar orang muncul di sini, di antara orang-orang ini, ada orang tua Jian Xuang, banyak penguasa istana termasuk Kaisar Tang dan Yumong Lord, Sue Lingtian, Xiao Di, dan Jian Wushuang. Tiga saudara baik Wang Yuan, Yang Zaixuan, dan Su Rou. Termasuk beberapa master surgawi di istana King Huo, mereka telah datang ke sini. Mereka semua datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jian Wushuang. Ayah, Ibu, Jian Wushuang memandangi orang tuanya. Suanger, hal terbaik dalam hidupku adalah memiliki putra yang baik sepertimu. Jian Nantian tersenyum dan memandang Jian Wushuang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Perlu dicatat bahwa putranya adalah istana King Huo. Para pemimpin yang diakui mengubah gambaran besar mereka sendiri dalam pertempuran terakhir. Dia juga jenius pertama dalam sejarah King Huo. Suanger, berhati-hatilah jauh-jauh. Ji Wumeng memandang Jian Wushuang dengan lembut. Sayang, Jian Wushuang tersenyum sedikit. Kaisar Senior Tang. Jian Wushuang datang ke Kaisar Tang lagi, dan pada saat yang sama melewati tanda perintah. Tanda perintah ini berisi 3 jenis ilmu pedang saya. Kekuatannya sangat bagus. Itu dihabiskan pada saat ini untuk membuatnya. Ya, saya serahkan kepada Anda jika Anda membutuhkannya. Kaisar mengambil perintah dan memfokuskan kepalanya. Pedang itu tidak tertandingi, dan jalan pembalikan tidak mudah. Anda harus berhati-hati, tetapi jangan memasuki jejak Xiao Qing. Saudaraku, Jian Wushuang datang ke Sue Lingtian lagi, meskipun Tuan pergi, tetapi gerbang kuno telah membayar banyak kerja keras, dan setelah aku pergi, gerbang kuno bertanya padamu. Tenang, tidak akan ada kecelakaan di gerbang kuno bersamaku, Sue Lingtian tertawa. Paman Xiao, Jian Wushuang datang kepada Kaisar Xiao, kali ini untuk pergi ke dunia yang kacau pada zaman kuno, aku pasti akan membawa Suanger kembali, pasti. Yah, hati-hati, Xiao sedikit mengangguk, dan dia penuh percaya pada Jian Wushuang. Akhirnya, Jian Wushuang mendatangi 3 saudara lelakinya yang baik lagi. Haha, kalian bertiga, Jian Wushuang memandangi 3 saudara laki-lakinya yang baik. Bos, Wang Yuan, Yang Zaixuan,
dan Su Rou semua memandang Jian Wushuang dengan erat, dan ekspresi mereka juga rendah. Yah, ini bukan hidup atau mati. Tidak akan lama sebelum aku kembali untuk minum bersamamu. Jian Wushuang tersenyum. Tentu, Wang Yuan, Yang Zaixuan dan Su Rou juga fokus. Perpisahan secara alami tidak dapat dihindari. Dan Jian Wushuang tidak melakukan lebih banyak nostalgia. Selamat tinggal, semuanya. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal. Jian Wushuang melengkungkan tangannya ke arah orang-orang di depannya, tetapi segera berbalik dan pergi langsung ke kekosongan yang jauh, di mana penguasa Istana Awan telah membuka jalan ruang angkasa untuk Jian Wushuang ke dunia luar. Di bawah pengawasan semua orang, sosok Jian Wushuang memasuki saluran luar angkasa dan segera menghilang. Langit berbintang yang luas dan gelap, saluran luar angkasa muncul dari udara tipis, diikuti oleh sosok, dan melesat keluar dari saluran luar angkasa itu. Hah, sosok Jian Wushuang berhenti sejenak sebelum dia berhenti, tampaknya malu. Setelah berdiri teguh, Jian Wushuang berbalik dan melihat ke belakang. Apakah ini badai waktu dan ruang yang menyelimutiku di dunia api dan membungkus medan perang raksasa itu? Jian Wushuang melihat ruang dan waktu yang benar-benar memutar muncul di kejauhan, dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam lidah keluar. Itu ruang dan waktu terdistorsi, kisaran meresap besar, Jian Wushuang tidak bisa melihat sisi sama sekali, dan dia jelas dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Jian Wushuang hanya melihat dengan mata telanjang, tetapi masih terasa berdetak hati. Badai ruang dan waktu melambangkan bencana dalam dunia kekekalan yang kacau balau. Dan ruang lingkup yang tercakup oleh badai waktu dan ruang ini begitu besar sehingga secara alami lebih mengerikan. Namun, itu karena badai waktu dan angkasa ini terlalu mengerikan, tidak ada yang berani untuk mendekati, apalagi menerobos badai ruang dan waktu ini membuat dunia hijau bangga menduduki medan perang raksasa. Seperti Jin Guo, itu juga kebetulan terlibat dalam badai udara pada waktu itu, dan itu hanya di medan perang itu. Badai ruang dan waktu ini setara dengan payung pelindung dunia api hijau saya. Sebagai imbalannya, dunia api hijau saya benar-benar menghargai keberadaannya. Jian Wushuang tersenyum ringan. Jian Wushuang, lokasi badai waktu dan ruang ini, kamu ingat betul, jika tidak ada yang tak terduga, ayo pergi. Kata Raja. Oke, Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan segera melambaikan tangan, sebuah pesawat ruang angkasa luar besar muncul dari udara tipis. Terburu-buru di dunia kacau zaman kuno, jika hanya dengan kakinya sendiri, itu terlalu lambat, menggunakan pesawat ruang angkasa di luar batas adalah cara terbaik untuk bepergian. Wahana antariksa di luar batas yang sekarang diambil Jian Wushuang adalah yang awalnya didapat Dao Yuanzi. Duduk di pesawat luar angkasa, derajat meledak langsung, dan hati Jian Wushuang penuh harapan. Dunia kekacauan abadi, aku datang. Hah. Pesawat luar angkasa kuno bergegas melalui kekosongan gelap, dan Dewa Alam tidak lebih cepat dari itu. Di kapal luar angkasa ini, Jian Wushuang duduk di sana, tetapi di depannya, ada manik-manik batu abu-abu yang ditangguhkan. Manik-manik batu abu-abu diserahkan kepadanya oleh Kaisar Tang setelah dia mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan King Huo. Jian Wushuang tidak terbiasa dengan batu abu-abu ini, tetapi akrab dengannya. Alasan mengapa ia bisa pergi hari ini dan jalan untuk membalikkan perbaikan mengandalkan latihan yang terkandung dalam manik-manik batu abu-abu sebelum itu, Jian Wushuang hanya mendapatkan 2 manik-manik batu abu-abu, dan latihan yang diperoleh juga mencapai langkah keempat dari langit terbalik, keadaan tertinggi abadi sebanding dengan tingkat Tao para praktisi normal. Dan sekarang tergantung di depan pedang tanpa sisi ganda, itu adalah manik batu abu-abu ketiga, yang berisi langkah kelima teknik menciptakan surga. Ini adalah langkah keempat melawan langit, jadi apa langkah kelima melawan langit? Dengan secercah harapan, kekuatan jiwa Jian Wushuang segera mengalir ke batu abu-abu ini, dan mulai menelusuri latihan Datian Zhaoju berikutnya. Sesaat, Jian Wushuang telah melihat-lihat, dan setelah membaca, matanya terbuka, kulitnya menjadi bermartabat tidak normal. Langkah kelima melawan langit, ternyata adalah invasi perbaikan terbalik. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa langkah kelima melawan langit, seperti sebelumnya, memberinya kemampuan yang unik, tetapi dia tidak berharap bahwa langkah kelima melawan langit ini akan dicoba dan diuji. Untuk perbaikan terbalik, yang paling sulit tetapi juga harus diatasi bencana. Perbaikan terbalik, Jian Wushuang mengepalkan giginya. Raja Pedang di Jian Wushuang juga melihat-lihat informasi dalam manik-manik batu abu-abu.
Setelah beberapa saat hening, dia berkata, aku sudah menebak langkah ini sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan hanya pemberontakan. Setiap praktisi di dunia ini adalah bencana di tingkat para dewa. Saya katakan sebelumnya bahwa menjadi penguasa dunia hanya setengah langkah, hanya pencapaian tubuh dewa abadi, tetapi itu belum sepenuhnya mengubah kekuatan ilahi, dan jika Anda ingin benar-benar sepenuhnya menjadi kekuatan ilahi dan menjadi dewa dunia, maka Anda harus menghabiskannya. Tuhan, dibaptis. Namun, perampokan Tuhan bukan untuk mengatakan bahwa kamu dapat selamat darinya. Di dunia yang kacau dari segala usia, perampokan Tuhan selalu menjadi mimpi buruk bagi banyak praktisi. Rata-rata, ada 100 orang di dunia yang sulit bertahan hidup. Ya, jika Anda ingin menjadi dewa kerajaan, Anda harus melewati level ini. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Terus terang, Dewa Malapetaka ini adalah daerah aliran bagi yang kuat. Setelah Dewa Malapetaka, kamu bisa menjadi kuat. Jika kamu tidak bisa bertahan hidup, atau jika kamu tidak berani mencobanya, kamu hanya bisa menjadi yang lemah untuk seumur hidup. Begitukah? Jian Wushuang tertegun. Dia hanya tahu bahwa Jie Zun hanya mengambil setengah langkah sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengambil setengah lainnya. Dan sekarang, apa yang dia tahu, itu crossover. Hanya setelah dia melewati malapetaka, dia bisa menjadi dewa sejati alam. Bahkan seorang praktisi biasa harus menyeberangi para dewa untuk menjadi dewa dunia, dan kultivasi terbalik melawan langit. Pada tingkat ini, secara alami jauh lebih berbahaya daripada para praktisi biasa. Saya biasa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika saya melihat perbaikan terbalik yang mencoba menerobos ranah Tuhan, ia menemukan perbaikan terbalik. Tingkat perbaikan terbalik yang mengerikan setidaknya 100 kali lebih kuat daripada praktisi biasa. Kata Raja Wang. Apa? Jian Wushuang terkejut. Ratusan kali. Kengerian yang mengerikan ini sangat mengerikan, menakutkan banyak praktisi dan memperlakukannya sebagai mimpi buruk. Perbaikan yang dapat dibalik bahkan ratusan kali lebih mengerikan daripada merampok Tuhan. Jian Wushuang, biarkan aku memberitahumu ini. Reparasi terbalik adalah bencana terbesar dalam kehidupan perbaikan terbalik. Tidak ada seorang pun, dari zaman kuno hingga sekarang, dunia kacau pada zaman kuno juga telah menghasilkan banyak perbaikan terbalik. Pada perampokan, seperti dunia King Huo, bukankah Anda memiliki reparasi terbalik sebelum Anda? Jika saya benar, reparasi terbalik rusak pada perbaikan terbalik ini. Kata Raja Wang. Kaisar Qing. Jian Wushuang pindah ke dalam. Dia mendengar Kaisar Tang berbicara tentang Kaisar. Memang, pada waktu itu, Kaisar Tang berkata bahwa Kaisar meninggal di jalan pemberontakan. Dengan cara ini, Kaisar Qing pada waktu itu kemungkinan besar telah meninggal dalam perbaikan terbalik ini. Ketika dia berpisah sebelumnya, Tang Huang juga secara khusus mengatakan kepadanya bahwa jalan membalikkan perbaikan itu tidak mudah, dan dia harus berhati-hati. Tentu saja, Tang Huang khawatir tentang pemberontak. Praktik kontrakultivasi awalnya diperoleh oleh pendahulu Kaisar Tang. Dia meneruskannya kepada Kaisar Qing, tetapi setelah Kaisar Qing jatuh, hanya 2 manik-manik batu abu-abu yang tersisa, dan yang ketiga tidak tersisa, dan yang ketiga tidak tersisa, dan yang ketiga manik-manik batu kelabu jelas berada pada Kaisar Senior Tang, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa jika kali ini karena aku akan datang ke dunia kekekalan yang kacau, dia masih akan enggan memberiku manik-manik batu kelabu ketiga. Dia khawatir, aku akan mengikuti jejak Kaisar. Pedang itu bermartabat, dan dia tahu kekhawatiran Tang Huang. Tang Huang khawatir tentang keselamatannya, jadi dia tidak pernah menyerahkan manik batu abu-abu ketiga. Pedang itu tak tertandingi, dan jalan untuk membalikkan perbaikan tidak mudah dilakukan. Dunia keabadian yang kacau sangat besar. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, perbaikan terbalik yang tak terhitung telah lahir. Di antara perbaikan terbalik ini, ada beberapa yang menyedihkan yang benar-benar dapat mengatasi penghalang ini, tetapi ini setelah Anda melewati pas pertama, hampir semua perbaikan balasan ini akan menjadi keberadaan level. Saya harap Anda juga bisa menjadi eksistensi kelas seperti itu, daripada mati karena perampokan terbalik seperti kebanyakan perbaikan terbalik, kata Wang Shenseng. Ekspresi Jian Wushuang sadar, ia bertanya, Raja-raja, berapa banyak bencana yang ada di sana yang bisa diperbaiki? Alam Tuhan memiliki 3 alam, ada 3 alam, jadi praktisi normal akan mengalami 3 perampokan ilahi, dan kultivasi terbalik Anda harus melalui 3 perampokan terbalik. Perampokan,
Jika Anda tidak melalui mereka, Anda akan menghancurkan bentuk dan roh. Suara Raja Wang serius. Selain itu, kamu tidak hanya sesederhana perbaikan terbalik. Kamu juga memiliki darah para dewa kuno, tetapi darah keluarga kerajaan di tingkat tertinggi. Orang-orang dari para dewa kuno juga dirampok oleh para dewa kuno pada langkah ini, yang juga sangat berbahaya. Tanpa diduga, ketika Anda melewati perampokan, sangat mungkin bahwa perampokan perbaikan terbalik datang dengan perampokan dewa kuno. Mendengar ini, tangan Jian Wushuang bergetar hebat, dan tekanan jantungnya meningkat pesat. Tapi sesaat, dia santai. Salah satu dari perbaikan terbalik dan dewa-dewa kuno mengerikan. Jika keduanya digabungkan, mereka pasti akan lebih berbahaya. Setiap bencana mungkin mengancam jiwa saya, tetapi meskipun demikian, saya masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tapi belum tentu mati. Jika kamu takut dengan kengerian perbaikan terbalik dan perampokan dewa kuno, itu sama saja dengan memblokir secercah harapan terakhirmu. Aku tidak tahu bagaimana melakukan hal bodoh seperti itu. Jian Wushuang tersenyum tipis, tapi tatapannya penuh kuat yang kuat. Raja-raja, kapan perbaikan terbalik akan datang? Tanya Jian Wushuang. Jika seorang praktisi normal baru saja mencapai tingkat ranah, perlu waktu yang relatif lama sebelum bencana Tuhan datang, tetapi Anda berkultivasi terbalik. Saya tidak tahu kapan kultivasi terbalik ini akan datang, tetapi sebelum kultivasi terbalik datang, Anda juga akan merasakan sesuatu. Jika Anda tidak memiliki akal sekarang, itu berarti akan butuh waktu untuk kembali. Tentu saja, meski begitu, kamu sekarang dapat bersiap untuk anti perbaikan, kata Raja Wang. Yah, begitu. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Selanjutnya, ketika Jian Wushuang sedang dalam perjalanan, ia terus bertanya kepada raja-raja banyak pertanyaan tentang perampokan Tuhan dan perbaikan terbalik. Tidak mungkin, perbaikan terbalik ini adalah bencana terbesar dari perbaikan terbalik, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Pesawat luar angkasa telah berkeliaran di kekosongan tak terbatas ini selama 3 tahun penuh. Pada hari ini, kekuatan jiwa Jian Wushuang akhirnya melihat 6 tanah raksasa mengambang di kejauhan. 6 tanah yang ditangguhkan sangat luas dan tak terbatas. Mereka jauh lebih luas dari dunia King Huo. Saya tidak tahu berapa kali. Apakah kamu akhirnya datang ke tempat tinggal penghuni? Jian Wushuang memandang ke 6 tanah raksasa di kejauhan, tapi diam-diam terkejut. Perlu dicatat bahwa butuh 3 tahun untuk sampai di sini dengan pesawat ruang angkasa di luar batas. Sungguh menakjubkan adalah pesawat ruang angkasa di luar batas. Tanpa pesawat ruang angkasa di luar batas untuk menyerbu jalan dengan kekuatannya sendiri, tidak akan ada abad yang sekarat untuk sampai ke sini. Segera mendekati tanah raksasa 6, Jian Wushuang telah mengambil pesawat luar angkasa ke dalam cincin, dan melayang pergi ke tanah 6. Ditangguhkan, tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di depan sebuah kota di 6 tanah itu. Kota itu dikelilingi oleh formasi, dan Jian Wushuang tidak bisa masuk dengan paksa, hanya melalui gerbang kota. Di gerbang kota, Jian Wushuang segera melihat antrian panjang yang berbaris memasuki kota, masing-masing memiliki ribuan orang dalam antrean. Banyak orang, dan mereka sangat kuat. Kekuatan jiwa Jian Wushuang telah tersapu, dan nafas orang-orang ini dapat dilihat dengan jelas. Kebanyakan dari orang-orang ini dalam antrian berada di tingkat surga, dan jumlah pemimpin dunia relatif kecil. Adapun Taoisme ada lebih sedikit pemimpin Taoisme di sini, hanya sedikit. Dan tidak ada yang menghormati Tao. Jian Wushuang, kamu harus ingat bahwa kamu sekarang telah meninggalkan dunia King Huo dan memasuki dunia kekacauan pelopor. Ini berbeda dari dunia King Huo. Itu dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik top di dunia King Huo. Zun adalah yang terbawah dan jumlahnya sangat kecil, karena kebanyakan orang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke dunia keabadian yang kacau hanya setelah mereka mencapai tingkat surga, kata Raja Wang. Begitukah? Pedang tak tertandingi, terus terang berbaris. Dunia keabadian yang kacau dapat lebih memperhatikan yang kuat dari dunia King Huo tempatmu berada. Jika kamu adalah dewa dunia yang kuat, kamu mungkin tidak harus mematuhi aturan kota ini, tetapi kamu sekarang hanya menghormati dunia. Jian Wushuang mengangkat bahu dan harus mengantre dengan jujur. Dunia kekacauan abadi, sangat efisien, dan dalam waktu kurang dari 1 jam giliran-giliran. Biaya memasuki kota, kristal kekacauan. Penjaga kota dijaga dengan dingin. Kristal kacau.
Jian Wushuang terkejut. Di dunia King Huo, nilai kristal yang kacau hampir mendekati kekayaan total dari Dewa Tiga Arah, dan di sini hanya biaya proses. Ini benar-benar mahal, setidaknya puluhan ribu orang di kota ini memproses setiap hari, satu kristal kekacauan per orang, puluhan ribu kristal kacau sehari. Pemilik kota-kota ini benar-benar gelap. Pedang Wushuang mengagumi, bahkan jika dia membayar kristal yang kacau, dia memasuki kota. Kota ini penuh dengan orang dan hidup. Dan memang, seperti kata Raja Wang, sebagian besar orang di kota ini memiliki rasa hormat yang paling surgawi, diikuti oleh rasa hormat dunia, dan Taoisme miskin. Adapun Dewa Batas dalam kata-kata Raja Wang, Dewa Batas ditempatkan di alam biasa, dan itu sudah bisa dianggap sebagai kekuatan besar. Jumlah Dewa Batas di alam tidak terlalu banyak, dan secara alami jarang. Kota ini mirip dengan kota di alam King Huo. Ada semua jenis pub dan toko di dalamnya, tetapi levelnya jauh lebih besar. Jian Wushuang berjalan-jalan santai di kota untuk sementara waktu, dan juga memasuki beberapa toko. Harta yang dijual di toko-toko secara signifikan lebih tinggi daripada dunia King Huo. Setengah hari kemudian, Jian Wushuang duduk di sebuah kedai minuman. Dia memegang gelas dan minum dengan santai, dan setelah 2 teguk saja, dia mengerutkan kening. Anggur di dunia kuno yang kacau ini tidak sebagus di kota asalku. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, lalu memandang pelayan di sebelahnya dan bertanya, apakah kedai minummu juga menjual informasi? Tentu saja, pelayan surgawi tersenyum, saya tidak tahu informasi apa yang dibutuhkan orang dewasa. Saya akan berbicara tentang dunia ini, semakin rinci semakin baik, yang terbaik adalah bahwa ada kekuatan-kekuatan kuat di dunia ini, bahkan mereka yang begitu kuat. Jian Wushuang Dao, kami memiliki informasi paling rinci di kedai minuman kami, tetapi harganya lebih mahal, dan itu membutuhkan 500 kristal yang kacau, kata pelayan sambil tersenyum. Rasa hormat surgawi rata-rata adalah sekitar 20 kristal kacau. Jisun umumnya beberapa ratus, dan hanya ada beberapa yang dapat mengeluarkan 500 kristal kekacauan. Ini adalah 500 kristal yang kacau, kamu hitung. Jian Wushuang melewati cincin Qiankun. Segera setelah mata pelayan menyala, dan setelah menghitung dengan hati-hati, dia dengan hormat berkata, Tuan, tolong tunggu. Tidak butuh waktu lama pelayan menyerahkan informasi paling rinci di dunia ini kepada Jian Wushuang, yang sedang minum dan melihat ke atas. Dayu rilem milik kerajaan Feixue. Jian Wushuang menunjukkan keraguan. Pada saat ini, Raja para Raja berbicara lagi, pedang itu tak tertandingi, dan struktur luas dari dunia kuno yang kacau dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat pertama, yaitu, ujung terendah, adalah satu demi satu, dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya, seperti dunia King Huo tempatmu berada, adalah salah satunya, tetapi lokasi geografisnya lebih istimewa. Level kedua adalah ranah, batas mengacu pada wilayah yang luas. Ada sejumlah besar alam abadi di wilayah ini, dan ada 6 tempat yang mengumpulkan orang-orang dari semua dunia abadi. Secara umum, setiap batas dibuat oleh orang yang kuat, atau dikendalikan oleh kekuatan yang kuat. Dan tingkat ketiga adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan terdiri dari ratusan dan ribuan kerajaan. Kerajaan Tuhan sudah sangat besar, tetapi di dunia yang luas dan kacau pada zaman kuno, ada juga banyak kerajaan Tuhan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Wang, Jian Wushuang diam-diam terkejut. Dia baru saja keluar dari dunia King Huo. Menurutnya, sebuah dunia terdiri dari alam kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang sudah sangat besar. Tetapi kerajaan Allah ribuan kali lebih besar dari kerajaan. Dan jumlah kerajaan dewa di dunia kekekalan yang kacau tidak banyak. Besar, terlalu besar. Dunia kekacauan abadi benar-benar terlalu besar, Jian Wushuang berkata dengan kaget. Pada saat ini, pandangan Jian Wushuang adalah langkah lain, dan dia bahkan bertanya, kerajaan Allah hanya tingkat ketiga. Bagaimana dengan tingkat keempat? Kerajaan Allah di tingkat ketiga sudah begitu luas dan besar, apa yang akan terjadi pada tingkat keempat? Tingkat keempat adalah inti dari seluruh dunia kacau dari segala zaman, dan juga 10 tempat suci paling kuat untuk budidaya. Kata Raja Wang, penggarapan tempat suci, 10. Jian Wushuang menatap, di dunia yang kacau di dunia kuno, memang ada 10 tempat suci utama untuk budidaya, tetapi wilayah yang ditempati oleh 10 tempat utama budidaya tidak besar, jauh lebih sedikit daripada wilayah yang diduduki oleh kerajaan Allah. Itu adalah tempat paling sentral di dunia yang kacau pada zaman kuno. Di sana,
Anda dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, jadi ada jauh lebih banyak orang kuat yang berkumpul di sana daripada di tempat lain. Dari banyak kerajaan, banyak alam, dan bahkan beberapa jenius top yang telah melangkah keluar dari dunia kuno, banyak dari mereka telah pergi ke 10 tempat suci teratas untuk budidaya. Pedang yang tak tertandingi, Anda adalah fondasi inti dari denyut nadi Xing Chen, dan nadi Xing Chen ada di salah satu tempat kultivasi yang agung, kata Raja Wang. Denyut bintang, di salah satu tempat kultivasi yang suci. Jian Wushuang tertegun. Tidak hanya itu, bintang-bintang berada di tempat kultivasi yang sama suci, tetapi mereka juga kekuatan hegemon, dan mereka memiliki reputasi besar di dunia yang kacau dari segala usia. Raja Wang berkata, kamu baru saja keluar dari dunia King Huo, sekarang cara terbaik adalah untuk pergi ke urat bintang-bintang, mengandalkan sumber daya yang luas dari bintang-bintang. Anda bisa mendapatkan pertumbuhan terbaik, tetapi sayangnya, area Anda berada jauh dari lokasi bintang-bintang, tetapi terlalu jauh. Seberapa jauh? Tanya Jian Wushuang. Aku tidak tahu. Raja-raja menggelengkan kepalanya. Saya awalnya mengikuti Raja Luo Zhen di dunia yang kacau pada zaman kuno. Saya juga telah mengunjungi banyak kerajaan di kerajaan Allah, tetapi saya belum pernah mendengar tentang kerajaan Dewa Salju. Pasti kerajaan Dewa Salju tidak masuk dalam 10 besar. Perimeter tanah suci kemungkinan berada di beberapa sudut yang tidak mencolok dari dunia kuno yang kacau. Dari tempat seperti itu, jika Anda ingin pergi ke 10 tanah suci teratas, jalan tengah akan sangat jauh, dan pasti akan memakan waktu lama. Tidak hanya itu, di luar beberapa kerajaan, di kekosongan di luar kerajaan Tuhan, ada banyak tempat berbahaya, dan bahkan banyak bandit ada. Dengan kekuatanmu saat ini, tidaklah realistis untuk ingin pergi ke 10 tempat suci. Jadi, yang paling penting bagimu saat ini adalah mendirikan pijakan di ranah Dayu ini terlebih dahulu, dan ketika kekuatan telah membuat terobosan besar, setidaknya kamu harus melewati invasi balik pertama dan benar-benar menjadi alam surga yang berat sebelum kamu pergi. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Dengan kekuatannya saat ini, memang merupakan harapan boros untuk pergi ke 10 tempat suci budidaya sendiri. Hanya terobosan untuk mencapai ranah Tuhan, ada fondasi kekuatan tertentu, dan kemudian keluar. Jian Wushuang terus melihat kecerdasan di ranah Dayu ini. Wilayah Dayu, meskipun hanya wilayah biasa, berikutnya dari kerajaan Feixue, tetapi wilayah ini juga sangat luas dan ada banyak orang kuat. Orang-orang kuat ini berkumpul di 6 negeri tempat Jian Wushuang berada. Jumlah gerbang sektarian di ranah Dayu juga sangat besar, dan yang paling arogan adalah kuartet. Keempat kekuatan ini adalah Istana Dayu, Pulau Sueyan, Sekte Jinyang, dan Istana Tiansheng. Pasukan kuartet ini juga disebut satu kaisar dan 3 tuan. Salah satu kaisar mengacu pada hari Kaisar Dayu Palace. Seperti dapat dilihat dari nama Istana Dayu ini adalah penguasa sebenarnya dari alam astral Dayu. Pemilik Istana Dayu juga diakui oleh kerajaan Feixue, dan ia juga seluruh Dayu Starworld diakui sebagai yang terkuat, satu-satunya dewa 3 surga di Dayu Starworld. Pulau Sueyan yang tersisa, Sekte Jinyang, dan Istana Tiansheng adalah 3 tuan dari alam astral Dayu. Mereka juga sangat mengakar dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jiuxi yang telah dipenggal Jian Wushuang di dunia hijau dari Heavenly Holy Mansion masih merupakan fondasi inti dari Heavenly Holy Mansion. Sekarang Jian Wushuang masih memiliki kekuatan kutukan Jiuxi. Jika Anda bertemu Tian Shengfu, murid inti, pihak lain harus tahu bahwa ia telah memenggal rekan-rekannya. Istana Suci tidak lemah hari ini. Jian Wushuang melihat bahan-bahan dari Istana Suci hari itu. Tiansheng Mansion, ada total 4 pembantu rumah tangga, dan keempat pembantu rumah tangga adalah Dewa Surga Ganda, dan penguasa Jiuxi tampaknya menjadi salah satu dari mereka. Adapun Dewa Surga yang berat, ada cukup 20 orang di Istana Suci hari itu, dan salah satu dari mereka juga menarik perhatian Jian Wushuang. Dewa dunia surgawi yang berat ini adalah Dewa dunia Qingyang. Alam Qingyang diakui sebagai jenius pertama dari Heavenly Mansion. Dikatakan bahwa praktik tersebut belum dilakukan selama 10.000 tahun, dan telah melewati momok Tuhan untuk menjadi ranah yang berat, dan kekuatan tempurnya dikatakan telah mencapai puncak kerajaan. Wanita itu berkata sebelum kematiannya bahwa tuannya adalah tuan dari Tiansheng Mansion dan saudara lelakinya adalah jenius pertama Qingyang Realm di Tiansheng Mansion. Aku tidak memperhatikannya pada saat itu, tapi sekarang,
masalah saya tidak begitu besar. Jian Wushuang menghancurkan mulutnya. Meskipun kemampuan tempurnya cukup untuk dibandingkan dengan Dewa Surgawi satu hari, Dewa Surgawi satu hari juga memiliki poin dasar, lanjutan, dan puncak. Kekuatan tempurnya paling tinggi satu hari, bahkan jika dia menggunakan misteri bintang-bintang, dia hanya memiliki kekuatan satu hari dalam 10 nafas. Kekuatan seperti ini dapat membunuhnya di Tiansheng Mansion. Ya, ada beberapa Dewa Dunia King yang saja tidak bisa bersaing sekarang. Sepertinya aku bertindak sangat hati-hati sekarang jika kamu menatap Tiansheng Fu. Ini sudah berakhir, gumam Jian Wushuang. Kemudian dia melihat hegemon lain di Dayu Jin Yangzong. Sekte Jinyang ini bahkan lebih kuat dari Tiansheng Fu. Jian Wushuang diam-diam mengagumi. Jumlah dewa kerajaan Sekte Jinyang, tetapi ada lebih dari 30, penguasa mereka dikatakan sangat dekat dengan puncak langit ganda. Adapun yang mulia, ada yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, mata Jian Wushuang menyipit tajam, dan dia melihat informasi tentang orang kuat Jin Yangzong berikutnya. Profil orang kuat itu berkata, Jin Guo, Jin Feng. Dia dipenggal dan dibunuh oleh King Guo di dunia King Huo, namun dia tidak berharap Jin Guozong ini menjadi kuat di bawah yang mulia Jin Yangzong. Hubungan suzerainian Jinyang masih sangat dalam, ada desas-desus bahwa Jin Guozong adalah adik dari suzerain Jinyang. Melihat informasi Jin Guo, kulit Jian Wushuang menjadi aneh dan aneh. Sayangku, ternyata aku bukan hanya rumah besar Tiansheng, tetapi bahkan Sekte Jinyang, aku juga memprovokasi. Dikabarkan bahwa penguasa kerajaan Jin adalah saudara dari tuan penguasa Tuan Yangyang, bahkan jika rumor itu salah. Setidaknya, itu juga dapat menunjukkan bahwa mereka berdua tidak dekat. Jika Tuan Jinyang tahu bahwa aku telah membunuhnya, dia pasti akan mengejarku seperti orang gila. Jian Wushuang menghela nafas dengan ringan. Tentu saja, ia memenggal raja kerajaan raja di alam King Huo. Ada matriks di dunia King Huo, yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Sebelum kematian Raja-Raja Guo, sama sekali tidak ada cara untuk menyampaikan pesan tentang siapa yang membunuhnya. Selama dia tidak mengatakannya sendiri, Jin Yangzong seharusnya tidak tahu ini. Meskipun kemungkinannya kecil, aku masih harus waspada terhadap Jin Yangzong ini. Jian Wushuang diam-diam berpikir, saya ingin mendirikan pijakan di ranah Dayu. Cara terbaik adalah bergabung dengan salah satu kekuatan besar. Istana Dayu berdiri tinggi, dan bahkan jika Anda bergabung, itu sangat nyaman. Ini bukan saya menginginkannya. 3 hegemoni ini sering bertempur, dan bahkan sesekali meledak, layak bergabung. Di dalam 3 hegemoni, Tiansheng Fu, Jin Yangzong dan aku memiliki permusuhan. Dalam hal ini, hanya yang terakhir Tuan Besar, Pulau Hematitis. Pulau Sueyan juga merupakan Tuan Besar di alam Dayu, dan kekuatan keseluruhan tidak lebih lemah dari Sekte Jinyang. Pada tahun-tahun ini, pertikaian paling sengit di alam Dayu adalah Pulau Sueyan dan Sekte Jinyang. Kedua hegemon berada di tengah pertempuran dan pertarungan sepanjang tahun. Kamu, datang ke sini. Jian Wushuang memberi isyarat kepada pelayan pub tidak jauh. Tuan, saya tidak tahu harus memesan apa, pelayan itu melangkah maju dengan penuh hormat. Aku bertanya padamu, jika aku ingin bergabung dengan Pulau Sueyan, apakah ada cara? Tanya Jian Wushuang. Bergabung dengan Pulau Hematitis. Pelayan tersenyum sedikit. Tuan, 3 tuan di pertempuran Dayu sepanjang tahun. Ada banyak pria kuat yang telah jatuh. Tentu saja, sejumlah besar tuan juga diperlukan untuk melengkapi itu. Jadi bergabunglah dengan 3 tuan. Ambang tidak tinggi, selama Tianzun yang memiliki kekuatan sedikit lebih baik dapat dengan mudah bergabung, bahkan lebih mudah bagi Zun dunia. Jika kamu tidak ingin memiliki kekuatan tertentu dalam ketiga hegemoni ini, ambangnya relatif tinggi. Dengan kekuatanmu sebagai orang dewasa, jika kamu ingin bergabung dengan Pulau Hematitis, itu secara alami mudah. Pelayan itu tersenyum, dia telah melihat Jian Wushuang sebagai pria yang disegani, jadi dia akan terlihat sangat hormat. Begitukah? Jian Wushuang mengerutkan kening. Adapun orang dewasa, jika Anda ingin bergabung dengan Pulau Hematitis, itu akan lebih mudah, karena kota tempat Anda berada dalam kendali Pulau Hematitis, dan di kota ini, ada kantor perekrutan untuk Pulau Hematitis. Kata pelayan itu. Oh, Jian Wushuang tersenyum bodoh, tetapi segera mengeluarkan cincin Qiankun, bawa aku ke kantor perekrutan, kristal kacau di cincin Qiankun ini milikmu. Pelayan melirik cincin Qiankun,
dan segera melihat 20 kristal kacau di cincin Qian Kun. Kilau kegembiraan melintas di matanya. Setelah menerima cincin Qian Kun, dia dengan hormat berkata, "Tuan, tolong ikuti saya." Setelah Jian Wushuang membayar anggur, dia dipimpin oleh pelayan dan datang ke pusat kota. Dia menemukan kantor perekrutan Pulau Sueyan. Kantor perekrutan juga penuh sesak, dan sejumlah besar orang mengantri di sana, membentuk dua antrian panjang. Jelas ada banyak orang yang ingin bergabung dengan Pulau Sueyan. "Tuan, kantor perekrutan didedikasikan untuk Tianzun dan Jisun. Anda lihat bahwa sebagian besar orang di sini merekrut Tianzun, sementara yang lain merekrut Jisun. Anda dapat pergi ke antrian di mana ada beberapa orang." Pelayan menjelaskan, "Aku kewalahan, tolong pergi." Jian Wushuang melambaikan tangannya. "Itu akan mundur." Pelayan itu melengkungkan tangannya ke arah Jian Wushuang, dan kemudian pergi. Jian Wushuang juga datang ke kantor perekrutan komunitas itu dalam barisan tertib. Dia juga muncul saat mengantri. Metode merekrut praktisi di Pulau Hemitis ini relatif sederhana. Setelah menilai kekuatannya, dia akan memberi tanda pada pihak lain yang akan direkrut. Orang yang mendapat tanda itu sendiri pergi ke tempat yang diatur, dan mereka yang ditempatkan di dunia kekal adalah hegemoni absolut, tetapi dalam departemen perekrutan ini, mereka sangat rendah hati, dan mereka tidak berani memiliki sedikit rak. Tidak lama kemudian pedang itu tak tertandingi. "Namamu, dan kekuatanmu." Seorang lelaki tua kulit putih yang bertugas merekrut dengan cambuk melirik Jian Wushuang. Pada pandangan pertama dari Jian Wushuang, dia melihat bahwa nafas Jian Wushuang jauh lebih kuat daripada lingkaran lain, tetapi dia tidak peduli. Dia merekrut di sini selama bertahun-tahun dan menemukan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, nafas lebih kuat dari Jian Wushuang, dan banyak lagi. Jian Wushuang, untuk kekuatan berani bertanya apakah kekuatan itu ada hubungannya dengan bergabung dengan Pulau Sueyan. Tanya Jian Wushuang, "Tentu saja itu penting." Orang tua Sen berkata, "Saya selalu memperhatikan kekuatan saya di Pulau Sueyan. Semakin kuat Anda, semakin tinggi posisinya. Posisi di Pulau Sueyan saya secara alami akan lebih penting." "Tinggi, begitukah?" Jian Wushuang tersenyum, mengerang sebentar, dan kemudian berkata, "Kekuatanku dianggap tak terkalahkan." "Dunia yang tak terkalahkan," bergumam di mulut lelaki tua itu, tetapi dia tidak peduli pada awalnya, tetapi dia tidak mengatakan kata "Sun." Dia berhenti di sana dengan ganas, dan menatap Jian Wushuang dengan mata ngeri. Datang ke sini di belakang Jian Wushuang dan naga panjang lainnya di sebelah tingkat Tianzun, semua mata memandang Jian Wushuang. Mereka baru saja mendengar pedang tak tertandingi ketika datang ke tak terkalahkan hormat masyarakat kata-kata. "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Bai Lao memandang Jian Wushuang dengan ngeri. "Apakah kamu tak terkalahkan? Apakah kamu yakin?" Pedang laskar tidak bisa membantu melihat ke bawah aneh. Dalam hal kekuatan tempur nyata, dia sebanding dengan dewa surgawi yang berat, tetapi dia baru saja menginjakkan kaki di dunia kacau abadi dan tidak ingin terlalu sok, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia tak terkalahkan, tetapi dia tidak berharap bahwa pria tua kulit putih di depannya dan sekitarnya teman-teman, tanggapannya akan sangat besar Jian Wushuang. "Tapi saya tidak tahu, di Dayu Realm, ada begitu banyak esteems, tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu adalah penghormatan dunia puncak, di dunia Dayu, itu bukan apa-apa." Jika Jian Wushuang mengatakan bahwa dia hanya penghormatan dunia puncak, maka orang tua kulit putih ini tidak akan memiliki banyak reaksi, tetapi rasa hormat dunia yang tak terkalahkan berbeda. Invincible menghormati masyarakat, bahwa seluruh Bait Yu, sangat jarang, bahkan setiap beberapa kalangan dari Allah. Bagaimanapun, penghormatan dunia yang tak terkalahkan, umumnya perlu menciptakan yang tak tertandingi, dan pada tingkat dunia rekan-rekan dapat menciptakan yang tak tertandingi, itu harus menjadi jenius sejati. Yugong adalah bahwa meskipun tiran, dan bahwa tiga dominan, jenius seperti itu, cukup penting. "Aku bilang aku dunia yang tak terkalahkan, apakah ada masalah?" Jian Wushuang berkata dengan suara yang dalam. "Tidak, tidak masalah." Lelaki tua itu kemudian menyadari bahwa ia berada dalam kondisi yang buruk, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, "Tuan, saya memiliki peraturan pulau berdarah, tetapi untuk semua orang kuat di atas dunia yang tak terkalahkan, Anda harus berasal dari dunia pulau berdarah." Tuhan secara pribadi maju untuk memverifikasinya, dan kemudian mereka diberi tugas, jadi Anda harus meminta Yang Mulia menunggu sebentar di sini.
Anda harus memverifikasinya oleh para dewa secara pribadi. Jian Wu memiliki pandangan aneh di kedua sisi, dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dewa dunia bulu terbang saya dari Pulau Hematitis hanya ada di kota kami, saya sudah bersirkulasi dengannya, dan dia akan segera tiba, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa roh kuat dewa dunia itu sangat temperamental. Aneh, ketika dewa dunia bulu terbang tiba, jika pertunjukan kekuatan tempur Anda tidak cukup untuk mencapai tingkat rasa hormat dunia yang tak terkalahkan, maka itu akan mengganggu dewa dunia salju yang terbang. Kata orang tua itu, aku mengerti ini. Jian Wushuang tersenyum sedikit, karena ini masalahnya, aku akan menunggu di sini sebentar. Orang tua kulit putih itu bahkan mengundang Jian Wushuang ke samping. Di salah satu sudut kota, sebuah kastil hitam besar berdiri di sana, dan dua sosok duduk berdampingan di atas aula inti kastil. Kakak Fei Yu, aku akan menjagamu kali ini. Seorang pria parubaya berpakaian hitam tertawa sambil tersenyum. Haha, saudara Chen sopan, tapi itu hanya upaya mengangkat tangan. Saudara Chen tidak boleh penuh perhatian. Tuan kastil hitam ini, seorang pemuda tampan dengan jubah mewah, tertawa terbahak-bahak, pemuda ini adalah dewa dunia bulu terbang. Adapun pria parubaya berpakaian hitam, ia adalah dewa dunia Chen dan dewa pulau peradangan darah, dan ia terkenal. Keduanya gemetar. Pada saat ini, pandangan dunia bulu terbang tiba-tiba bergerak. Kakak Fei, ada apa? Tanya Chen Jie. Itu datang ke kantor perekrutan dan mengatakan bahwa ada seseorang di sana yang mengaku sebagai dunia yang tak terkalahkan, dan saya perlu maju untuk memverifikasinya. Fei Yu Shinto, Realm Invincible. Mata Chen Realm meringankan. Realm Invincible lebih jarang daripada Realm dan perannya tidak buruk. Segera, hal-hal yang kita, Realm, tidak bisa lakukan, semua Realm tak terkalahkan ini pergi untuk itu, dan jumlah dunia tak terkalahkan di pulau berdarah kita tidak banyak. Setiap satu tambahan bagus untuk pulau berdarah saya. Memang, Fei Yu Jiesen sedikit mengangguk, Kakak Chen, jika Anda tidak ada hubungannya, mengapa tidak pergi bersamaku dan melihat? Oke, Dewa Chen tidak menolak. Segera, kedua dewa meninggalkan kastil hitam dan datang ke kantor perekrutan. Begitu kedua dewa besar itu turun, nafas yang mengerikan menyebar, dan seluruh kantor perekrutan tiba-tiba menjadi sunyi. Selain pedang yang tak tertandingi, banyak tokoh celestial dan surgawi dalam perekrutan mengungkapkan kekaguman mereka. Itu Fei Sui Jiegat, yang lain sepertinya Chen Jiegat. Dua dewa besar telah tiba secara langsung. Haruskah mereka datang untuk pedang itu? Banyak orang di kantor perekrutan berbicara dengan tenang. Chen Jiegat, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi melirik Dewa Chen Ji. Dia telah melihat-lihat data banyak dewa kuat di alam Dayu dan mengenali dua dewa di depannya. Di antara dua dewa dunia ini, dewa dunia Fei Xue memiliki kekuatan rata-rata, nyaris tidak mencapai puncak langit. Tapi Dewa Chen, yang sangat kuat, dikatakan telah mencapai puncak langit yang berat. Selain itu, dewa dunia celestial ini masih menggunakan pedang. Setelah kedatangan dua dewa besar, orang tua kulit putih berjalan di depan dua dewa besar untuk pertama kalinya, dengan hormat memberi hormat. Di mana Realm Invincible yang ingin saya verifikasi secara pribadi? Tanya Fei Xue Realm langsung. Jian Wushuang segera datang ke dua dewa dunia dan memberi hormat sedikit. Jian Wushuang, aku telah melihat dua dewa dunia. Meskipun Jian Wushuang sedikit rendah hati, dia tidak menunjukkan banyak kekaguman sebelum kata-kata dan tindakannya. Lagi pula, dua di depan mereka hanyalah dewa surgawi, bahkan jika itu adalah puncak dewa surgawi, kekuatannya tidak jauh lebih kuat darinya, tidak bisa membuatnya terlalu dahsyat. Dalam hal ini, kedua dewa besar tidak keberatan. Realm tak terkalahkan, semuanya jenius, dan jenius memiliki arogansi, itu normal. Jian Wushuang, Kendo Wushuang, nama ini cukup bagus, tapi saya tidak tahu bagaimana Kendo dibudidayakan. Chen Jiesen memandang Jian Wushuang dan tersenyum. Yah, jangan bicara omong kosong, tunjukkan kekuatanmu secara langsung. Fei Yu Shinto, di sini, Jian Wushuang bertanya-tanya, bagaimana kamu menunjukkan ini? Dewa dunia bulu terbang dan dewa dunia Chen saling memandang, tetapi yang terakhir melangkah keluar dan tersenyum. Jian Wushuang, kamu pandai Kendo, sama seperti aku pandai, jadi aku akan menjadi lawanmu, Kamu akan semua kekuatan Anda siap untuk pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu.
Saya akan dengan sengaja mengontrol kekuatan saya dan tetap pada tingkat persemakmuran. Saya juga akan memiliki ukuran dan tidak akan menyakiti Anda. Berkelahi dengan Chen Chen Sen, mata Jian Wushuang cerah. Dewa alam celestial ini adalah dewa puncak surgawi yang mahir kendo. Orang yang begitu kuat akan maju untuk bertarung dengannya secara pribadi. Ini adalah kesempatan langka bagi Jian Wushuang. Itulah yang terjadi, maka tolong tanyakan dewa alam dunia. Jian Wushuang memegang tinjunya menuju dewa alam dunia, dan kemudian Blood Peak Sword muncul di tangannya. Kemarilah. Chen Jiegat berdiri di sana dengan senyum acuh tak acuh, tetapi dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya. Jian Wushuang sedikit menghela nafas, matanya sedikit menyipit, karena dia sengaja mengendalikan kekuatan dan hanya mempertahankan level dari ranah yang sama, maka aku hanya menggunakan kekuatan dari ranah umum dan mengandalkan ilmu pedang untuk melawannya. Jian Wushuang juga tidak ingin menunjukkan semua kekuatannya. Dia tidak stabil saat ini. Jika dia dapat dengan mudah mengungkapkan kekuatan penuhnya kekuatan tempur yang dihormati dunia sebanding dengan dewa dunia, yang pasti terlalu banyak kesombongan. Tetapi dengan sengaja mengendalikan kekuatan-kekuatan, hanya menunjukkan ilmu pedang, adalah mungkin. Sudah dimulai. Mata Jianwu menyala tajam melangkah keluar. Saat melangkah keluar, wow! Angin meledak dalam sekejap. Aku melihat bayangan pedang yang luar biasa tertelan angin, membentuk badai bayangan pedang yang nyata, tersapu ke arah para dewa Chen Chen. Langkah ini benar-benar gelombang angin yang dibuat oleh Jian Wushuang. Tetapi perbedaannya adalah bahwa dalam gerakan ini, Jian Wushuang tidak menggunakan jiwanya untuk menyerang. Dia hanya mengandalkan ilmu pedang. Seni pedang ini agak menarik. Melihat badai bayangan pedang menyapu, Chen Jie tersenyum sedikit, diikuti dengan melihat jarinya menjadi pedang, dan melambai langsung. Rusak, suara dingin datang dari mulut Dewa Chen Rilem, bergema di langit dan bumi, dan kekuatan pedang merah tua meningkat pesat, dan itu adalah badai bayangan pedang yang mengalahkan Jian Wushuang. Apa? Jian Wushuang tidak bisa membantu diam-diam melihat bahwa gelombang anginnya dihancurkan oleh pihak lain dengan mudah. Harus dicatat bahwa karena gelombang angin diciptakan, kecuali jika celah kekuatannya terlalu lebar, tidak ada yang bisa langsung mengalahkannya, paling-paling, ia hanya bisa menahannya. Tapi sekarang, bintang yang meledak dari alam celestial hanya kekuatan para dewa yang sama, dan dia belum mengeluarkan pedangnya, tetapi dia telah mengalahkan langkah ini ke depan. Gelombang 3, mata tanpa pedang itu dingin dan tidak cemas, setelah dewa surga mengalahkan angin dan ombak, pedang pucat darah di tangannya melambai seperti kilat. Dentang, dentang, dentang. 3 tumbukan terdengar, dan Dewa Chen dengan mudah menolak 3 lampu pedang. Pada titik kekuatan ini, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkanku keluar. Keluarkan semua kekuatanmu. Chen Jie menghela nafas. Suara itu mengalir ke telinga Jian Wushuang, dan Jian Wushuang tidak ragu-ragu. Fajar, langit dan bumi tiba-tiba gelap, dan dalam kegelapan tak berujung ini, cahaya tiba-tiba menyala. Ini adalah cahaya pedang. Cahaya pedang ini seperti sinar pertama fajar terbit sebelum fajar. Kekuatan teror meledak. Melihat cahaya pedang ini, mata Dewa Dunia Bulu Terbang berdiri tidak jauh, dia telah melihat pedang itu, mencapai tingkat ketak berbandingan. Dan Dewa Chenji itu juga tersenyum, ini seperti sebuah kata. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat tamparan Dewa Langit berbalik, dan pedang merah ditambahkan di tangannya. Kemudian pedang roh surgawi diayunkan, pedang yang sangat tipis, tanpa ada gelombang di kekosongan, tetapi cahaya pedang jatuh dan naik dalam kegelapan yang tak berujung menghilang tiba-tiba. Titik, hah. Sosok Jian Wushuang juga tiba-tiba meledak beberapa langkah, setiap langkah meninggalkan lubang yang berat di tanah. Untungnya, ruang 6 tempat di mana Rilem Dayu berada jauh lebih stabil daripada dunia abadi seperti alam King Huo, dan kekosongan luas di luar 6 tempat jauh lebih stabil. Selain itu, keduanya sengaja mengendalikan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika mereka bertarung, juga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kantor perekrutan. Sangat kuat. Setelah Jian Wushuang berdiri teguh, dia menatap Dewa Dunia, hatinya sangat bermartabat. Fajar saya adalah gaya, tetapi juga keterampilan yang mutlak, tapi itu tak terkalahkan di tangannya. Dia hanya menghancurkan pedang dengan saya, dan pemahamannya tentang permainan pedang jelas jauh lebih kuat dari saya. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas. Dan Dewa Chen Chen juga memandangnya, pedang tidak tertandingi, apakah ada cara lain?
Hanya pedang yang baru saja Anda izinkan untuk menarik pedang, tetapi tidak bisa membiarkan saya melakukan seni pedang. Ayo lagi, ada kegembiraan di mata pedang. Meskipun dia dikalahkan oleh lawannya, dia sama sekali berkecil hati, tetapi mengangkat pedang pucat darah di tangannya lagi. Wow, Jian Guang keluar lagi. Dan kali ini, pedang yang tak tertandingi oleh pedang, adalah jenis penguasaan kedua yang ia ciptakan nirvana kehidupan baru. Hah, ketika itu menyilaukan, seolah-olah Jiang Guang dengan harapan dan vitalitas yang tak terbatas muncul, mata Dewa Dunia itu juga cerah. Pedang ini tidak buruk, semuanya memenuhi syarat bagiku untuk berlatih ilmu pedang. Dewa Dunia Chen tersenyum ringan, dan kemudian melihat pergelangan tangannya yang aneh, cahaya pedang merah yang melayang seperti kipas. Hah, kedua lampu pedang bertabrakan secara langsung, dan ternyata Jian Wushuang dihancurkan oleh Wolverine lagi. Namun, karena Dewa Langit selalu mencadangkan tangannya, pedang ini tidak membawa banyak kerusakan pada Jian Wushuang setelah mengalahkan Jian Wushuang. Ada keheningan di kantor perekrutan. Pedang yang tak tertandingi, berhenti di sana. Dewa Dunia Bulu terbang maju ke depan. Jian Wushuang dan Chen Rilem juga secara alami berhenti. Kakak Chen, bagaimana? Fei Yujigat tersenyum dan memandang Chen Jiegat. Sangat bagus, meskipun dia tidak luar biasa dalam kekuatan, dan dia memiliki pangkat biasa, tetapi keterampilan pedangnya bagus. Dia telah menciptakan dua jenis keterampilan belaka, dan pada akhirnya, dia telah mencapai urutan pertama. Pada tingkat yang lebih tinggi, dalam hal kekuatan tempur, itu pasti dapat dianggap sebagai ranah tak terkalahkan. Jika kekuatan dan kekuatan bisa lebih kuat, itu bisa dianggap sangat mengerikan di antara ranah tak terkalahkan. Chen Jie tertawa. Mendengar ini, tidak ada apa-apa di sisi pedang Wushuang Ming, tetapi dasar hatiku aneh. Dewa Chen Jie mengira dia telah keluar semua, tetapi pada kenyataannya, ketika dia tahu bahwa Dewa Chen Jie sengaja menekan kekuatan dan hanya menggunakan kekuatan dunia biasa, Jian Wushuang juga sengaja menekan kekuatannya. Dia adalah perbaikan terbalik, tetapi juga tubuh abadi yang terbuat dari perpaduan tiga kendo terkuat, dan dewa kuno keluarga kerajaan di puncak 4 bintang. Mengenai kekuatan dan kekuatan, dia setidaknya puluhan kali lebih kuat dari dunia biasa, tapi dia baru saja menekannya, dan dia tidak pernah menggunakan kekuatan pengocok darah. Akibatnya, Chen Rilem percaya bahwa kekuatannya benar-benar hanya tingkat dari dunia biasa. Adapun ilmu luar biasa yang dikatakan Chen Rilem, itu benar. Jiesen Juesue, yang dibagi menjadi 3 tingkat Jiesen, juga dibagi menjadi urutan pertama hingga ketiga, 3 tingkat kepunahan. Di antara 2 studi yang tiada banding yang dibuat oleh Jian Wushuang, Suguang hanya kelas 1 yang tak tertandingi, yang merupakan yang paling umum, sedangkan siswa baru Nirvana adalah senior kelas 1. Karena bahkan para dewa dunia Chen berpikir bahwa Anda memiliki rasa hormat dunia yang tak terkalahkan, maka verifikasi ini secara alami berlalu. Jian Wushuang, mulai hari ini, Anda adalah anggota Blood Flame Island. Fei Yu Dewa Dunia, terima kasih atas bimbingan dari Chen Jie, dan terima kasih Tuhan Fei Yu. Jian Wushuang dengan penuh syukur mengatakan bahwa dia benar-benar mendapat banyak manfaat dari pertempuran dengan Chen Jie. Dewa Dunia Bulu terbang melambaikan tangannya dan melanjutkan, meskipun Blood Flame Island saya adalah salah satu dari 3 tuan di alam Dayu, tidak ada banyak alam yang tak terkalahkan, dan masing-masing dari mereka berada di posisi penting. Karena kamu bergabung denganku sebagai dunia yang tak terkalahkan, kamu secara alami harus mengatur posisi yang sesuai dengan statusmu. Datanglah dengan kursi ini. Segera Fei Yu Jiegat dan Chen Jiegat membawa Jian Wushuang menuju kastil hitam di sudut dalam kota. Ketika mereka bertiga pergi, kantor perekrutan meledak. Apakah dewa yang baru saja menembak adalah Dewa Chen dari Pulau Hematitis yang terkenal? Hebat, aku mendengar bahwa para dewa di dunia Chen memiliki kekuatan di atas langit. Itu adalah 5 teratas di Pulau Peradangan Darahku. Keterampilan pedang sangat luar biasa, tentu saja, itu hebat. Dewa langit itu kuat, dan pedang itu tak tertandingi, dan dia bisa memaksa dewa langit untuk mengambil pedang dan bahkan melakukan teknik pedang yang sangat bagus. Pedang itu, Wushuang, bergabung dengan Pulau Sueyan sebagai wilayah yang tak terkalahkan. Aku tidak tahu posisi apa yang bisa aku dapatkan. Wilayah tak terkalahkan Pulau Sueyan umumnya adalah duta besar atau dewa jenderal. Pedang ini tak tertandingi, dan itu harus menjadi duta besar. Banyak kalangan dan dewa surgawi di kantor perekrutan mulai berdiskusi. Bagi mereka,
Dewa dunia itu tidak mungkin tercapai, dan dunia menghormati yang tak terkalahkan, yang juga seorang pria besar, sehingga mereka hanya bisa berharap untuk menjadi. Kastil hitam, di dalam aula yang megah. Fei Yujiesen dan Chen Jiesen duduk berdampingan. Pedang yang tak tertandingi, aku adalah ranah tak terkalahkan dari Blood Flame Island. Secara umum, hanya ada dua posisi yang bisa kamu pilih. Yang pertama adalah duta besar, dan yang kedua adalah dewa umum. Kata Fei Yuji, pengawas, adalah otoritas pengawas atas wilayah yang dikendalikan oleh Pulau Himitis saya dan beberapa tempat khusus. Banyak orang telah memimpikannya posisi ini. Lagi pula, ini adalah wilayah di bawah kendali kami. Lagi pula, saya memiliki kendali atas Pulau Himitis, dan tentu saja tidak ada yang berani itu menyinggung duta besar, jadi menjadi duta besar akan lebih nyaman, dan akan ada banyak minyak dan air. Dewa dunia bulu terbang tidak menyembunyikannya. Pemantauan Pulau Sueyan memang memiliki banyak minyak dan air untuk ditangkap. Dewa Jenderal akan pergi ke Jiuk Xinghai, di mana ujung wilayah yang dikuasai oleh Pulau Sueyan saya berada, dan ada banyak orang kuat di sana. Pada saat yang sama, ia memiliki kontak dengan Jin Yangzong, Tian Shengfu, dan banyak pasukan di sekitarnya. Tentu, akan ada konflik dan pertempuran sengit. Tuhan akan bertarung untukku di Pulau Hemitis. Dibandingkan dengan para duta besar, secara alami lebih berbahaya, tetapi kesempatan mendapatkan kesempatan juga lebih besar. Kamu harus mempertimbangkan pro dan kontra di antara keduanya, dan aku akan memberimu 3 hari untuk membiarkanmu memilih, kata Fei Yuji. Itu tidak akan memakan waktu 3 hari, sekarang aku akan membuat pilihan dan menjadi dewa umum. Jian Wushuangdao. Oh, Fei Yuji Tuhan memandang Chen Jie di sebelahnya, keduanya tersenyum. Mereka tidak terkejut, ketika Jian Wushuang berkelahi dengan Chen Chensen, mereka berdua telah melihat bahwa Jian Wushuang sangat belikose di tulangnya. Bagaimana bisa seorang pejuang seperti itu memilih monitor yang super mudah? Ini memang masalahnya. Jian Wushuang sekarang ingin menemukan peluang untuk terus mengasah dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatannya, untuk mempersiapkan perbaikan terbalik. Jika itu untuk kehidupan yang nyaman, dia tidak akan memilih untuk bergabung dengan Pulau Hemitis sebelumnya. Ini adalah token identitas Anda. Anda ambil dan langsung pergi ke Jiuk Xinghai untuk menemukan komandan sayap liar, dan Anda hanya mendengarkan pengaturannya. Fei Yujisen melemparkan token ke Jian Wushuang. Setelah pedang Wushuang mengambilnya, dia akan meletakkan Lingfu ke dalam cincin Qiankun, dan membuat hadiah kecil untuk 2 dewa di depannya, dan kemudian pergi langsung. Setelah keluar dari kastil hitam, Jian Wushuang segera pergi ke Jiuk Xinghai. Laut Jiuxing adalah wilayah laut yang luas dan tak terbatas yang hampir melintasi seluruh batas Dayu. Laut Jiuxing ini juga merupakan perbatasan Pulau Sueyan. Pulau Sueyan adalah salah satu dari 3 hegemon di luar wilayah Dayu, kawasan di bawah kendalinya sangat luas, kota tempat Sword Master terletak juga sangat jauh dari Laut Jiuxing, dan karena perbedaan ruang 6 tempat, Sword Master juga tidak dapat saat bepergian dengan pesawat luar angkasa. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri dan menghabiskan setengah tahun penuh sebelum ia benar-benar tiba di Jiuk Xinghai. Begitu tiba di Jiuk Xinghai, di kamp militer di Pulau Sueyan, Jian Wushuang pergi menemui kepala sayap liar. Komandan sayap besar adalah orang yang paling kuat dan paling kuat di Pulau Sueyan selain pemilik pulau. Ia memimpin semua pulau darah kuat di Laut Bintang 9 ini. Jian Wushuang, saya telah melihat Tuan Guru. Di sebuah istana, Jian Wushuang bertemu dengan komandan sayap liar. Dia sangat kekar, tingginya hampir 3 meter, dengan janggut dan janggut. Pria itu tampak sangat kasar, dan tubuhnya sangat kejam, seperti beruang coklat. Kamu pedang yang tak tertandingi. Komandan sayap besar melirik Jian Wushuang. Ketika Fei Yu mengirim saya pesan, saya menyebutkan Anda. Saya mendengar bahwa keterampilan pedang Anda baik. Bahkan sekolah tingkat tinggi yang tiada taraf pecah. Dengan hanya kekuatan dunia, Lian Chen para dewa dunia harus mengambil senjata mereka. Dan melakukan permainan pedang untuk mengalahkanmu. Itu adalah rahmat para dewa dunia Chen, Jian Wushuang berkata dengan rendah hati. Hanya tahu itu, Komandan Wing Wing tampak acuh tak acuh. Rilem tak terkalahkan, yang dapat menciptakan keterampilan yang tak tertandingi di ranah dunia, memang jenius. Memang benar, tetapi di antara para jenius ini, yang akhirnya bisa menjadi ranah, tetapi sedikit. Sedikit, jika itu sembrono dan cemas, itu pasti akan jatuh di bawah para dewa. Bawahan mengerti, Jian Wushuang mengangguk sedikit.
Pedang yang tak tertandingi, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Komandan sayap besar bertanya lagi. Berapa lama kultivasi? Jian Wushuang tertegun, dan setelah beberapa saat, dia berkata, sudah hampir 10.000 tahun. Dia sebenarnya tidak berlatih selama 5.000 tahun, tetapi dia tampaknya tidak terlalu terlihat, jadi dia sengaja mengatakan itu lebih lama. Hampir 10.000 tahun. Apakah kurang dari 10.000 tahun? Caoyi Wushuang, pemimpin sayap yang terkejut, memandangnya. Kamu dilahirkan di alam Dayu, atau di dunia kuno. Dunia abadi, baru saja meninggalkan kota asal mereka belum lama ini, kata Jian Wushuang dengan jujur. Tidak pergi jauh sebelumnya, artinya, aku menghabiskan seluruh waktuku di kota asalku. Di dunia biasa, aku telah mencapai tingkat dunia yang tak terkalahkan tanpa mengandalkan kemampuanku sendiri selama 10.000 tahun. Komandan sayap besar diam-diam mengangguk. Di Laut Bintang 9 ini, akan ada 6 dewa di bawah komandermu, dan mulai hari ini, kau akan menjadi dewa ke-7 di bawah komandermu. Ya, Jian Wushuang segera mengambil komando. Ini adalah tanda identitas Anda. Tanda itu mengandung rasa yang unik, tetapi setiap orang kuat di Pulau Peradangan Darah saya dapat menggunakan tanda ini untuk mengetahui bahwa Anda adalah dewa. Komandan sayap besar berkata, selain itu, band pemimpin sekarang memiliki tepat satu tugas dan membutuhkan dewa untuk berpartisipasi, hanya Anda. Tugas ini relatif sederhana. Begitu kamu sampai di Jiuk Xinghai, gunakan tugas ini untuk melatih keterampilanmu terlebih dahulu. Ayo, panggil dewa kedua dan dewa kelima. Komandan barbar itu sombong dan tidak memberi Jian Wushuang waktu untuk bertanya, dia sudah memberikan perintah. Segera, kedua sosok itu masuk. Temui Komandan Agung. Dua pria dan satu wanita. Wajah pria itu jelas dan cantik, dengan tatapan samar di antara matanya. Wanita itu adalah gadis yang seksi, walaupun dia terlihat seperti gadis, napasnya sangat arogan. Jian Wushuang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah dua dewa Lindong dan 5 dewa Moyu. Pemimpin sayap memberi pengarahan singkat kepada kedua belah pihak. Pedang itu tak tertandingi. Kedua dewa akan mengangguk dengan Jian Wushuang. Mereka berdua sudah tahu tentang misi ini. Jian Wushuang, Anda dapat bertanya sendiri nanti. Komandan Wingi kasar dan menatap Lindong dan Moyu lagi. Ini relatif sederhana. Kalian berdua merawat Jian Wushuang, dan biarkan dia berolahraga sebanyak mungkin, kau tahu. Bawahan mengerti. Lindong dan Mo, Anda berdua fokus. Oke, silakan dan bersiaplah. Komandan sayap besar itu melambaikan tangannya, dan 3 pendekar pedang segera mundur. Di dalam barak, Jian Wushuang dan dewa kedua adalah Lindong, dewa kelima adalah Mo Yu berdampingan. Jian Wushuang, kamu baru saja tiba di Jiuk Xinghai. Menurut kebenarannya, dewa-dewa kita harus menjebakmu untuk anggur angin, tapi sekarang ada tugas. Anggur angin ini hanya bisa menunggu waktu berikutnya aku meminumnya. Sekarang aku pertama kali memberitahu Anda tentang tugas itu, kata Lindong. Jian Wushuang juga segera mendengar suara itu. Komandan besar menjelaskan kali ini bahwa itu adalah misi penghapusan. Lin, Dong Dao, misi pemusnahan. Jian Wushuang pindah ke dalam, siapa yang kehancuran? Aliansi Air Merah. Lin Dong Dao. Jian Wushuang tiba-tiba terkejut. Dia tahu aliansi Cishui, lagi pula aliansi Cishui juga merupakan kekuatan yang sangat kuat di Dayu. Menurut informasi yang diperoleh oleh Jian Wushuang, meskipun aliansi Cishui ini tidak sebagus 3 tuan, juga kedua setelah keberadaan 3 tuan. Ada sebanyak 6 di aliansi Cishui saja. Dewa surgawi duduk, tetapi juga sangat tiran. Dan sekarang, mereka bertiga akan memusnahkan aliansi Air Merah. Bagaimana ini bisa binasa? Jian Wushuang, jangan gugup. Aliansi Cishui benar-benar kuat, tapi itu adalah bentuk lampau. Lindong tertawa. Pas Tense, Jian Wushuang tertegun. Lindong dan Mo Yu saling melirik, lalu Mo Yu tertawa dan berkata, belum lama ini, ketika aliansi Cishui bertarung sengit dengan Jin Yangzong, dia diam-diam menempatkan Pulau Sueyan saya bersama-sama. Tersembunyi, tetapi masih diperiksa oleh Pulau Sueyan saya. Jadi pemilik Pulau Sueyan sangat marah dan memimpin sekelompok dewa langsung ke sarang aliansi Cishui, membunuh kekuatan tempur tingkat tinggi aliansi Cishui. 6 dewa alam aliansi Cishui semuanya telah mati. Bahkan beberapa alam yang lebih kuat dari Uni Cishui telah mulai membunuh banyak dari mereka. Sekarang di aliansi Cishui, tingkat kekuatan tempur tertinggi telah hilang, dan hanya beberapa yang tersisa.
Jie Zun, Tian Zun, dan tugas kita adalah mencabut aliansi Cishui, yang telah kehilangan kekuatan tertinggi, dan mengambil alih semua wilayah di bawah kendali mereka. Begitukah? Pedang tak tertandingi. Jika aliansi Cishui mencapai puncaknya, maka ketiga dewa akan pergi untuk memusnahkan kematian. Tetapi setelah kehilangan tingkat kekuatan tempur tertinggi, aliansi Cishui tidak ada artinya bagi tiga jenderal besar mereka. Tidak heran bahwa Komandan Sayap Besar akan mengatakan bahwa misi ini relatif sederhana dan kehilangan tingkat kekuatan tertinggi. Meskipun aliansi Cishui masih memiliki banyak bidang dan Taoisme, itu hanyalah cangkang kosong. Pedang Wushuang sedikit tersenyum. Meskipun tugasnya tidak sulit, wilayah yang diduduki oleh aliansi Cishui cukup luas. Kita harus pergi dari kota ke kota, dan aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Ayo pergi dulu. Mari kita panggil staf. Pasukan kedua dan pasukan kelima memiliki tugas lain yang tidak bisa pergi, dan hanya pasukan ketujuh yang bisa dikirim. Kata Lindong, menatap Jian Wushuang lagi. Pedang yang tak tertandingi, apakah kamu takut belum menyambut sersan ketujuhmu? Pergi, kami akan membawamu. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Dia adalah jenderal ketujuh, dan yang mulia mengendalikan tentara ketujuh. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Lindong dan Moyu, Jian Wushuang bertemu dengan sersan angkatan darat ketujuh di bawah kendalinya. Hanya setengah hari kemudian, Jian Wushuang, dewa kedua, Lindong, dan dewa kelima, Moyu, mengeluarkan sersan angkatan darat ketujuh. Di Pulau Sueyan, pasukan memiliki skala 30.000. Dan bahkan jika 30.000 orang adalah yang terlemah, mereka semua terdiri dari Tianzun, dan kapten tim umum semuanya Jiuzun. Dengan kata lain, pasukan lengkap terdiri dari 30.000 dewa surgawi dan ribuan dewa. Jika barisan ditempatkan di satu dunia kuno, sudah pasti cukup untuk menakut-nakuti orang. Tidak ada bagaimanapun, di alam Dayu, ada banyak Tianzun dan Jiuzun. Terutama Tianzun, itu yang paling tidak berharga. Setengah bulan kemudian, Angkatan Darat ketujuh, yang dipimpin oleh Jian Wushuang, telah tiba sebelum kota pertama di wilayah yang dikendalikan oleh aliansi Cishui. Pasukan perkasa berhenti di depan kota raksasa. Ini adalah pemberhentian pertama yang perlu kita musnahkan, tetapi ada banyak praktisi di kota ini. Dan kita akan membunuh mereka nanti. Bagaimana membedakan mana yang kuat milik aliansi Cishui? Jian Wushuang mengerutkan kening. Tidak perlu dibedakan, tetapi setiap praktisi yang melihat di kota akan membunuh tanpa ampun. Lindong di sebelahnya menggelengkan kepalanya, tetapi kilatan roh jahat melintas di matanya. Apa, Tu Cheng? Jian Wushuang mengerutkan kening. 7 dewa sepertinya baru saja tiba di dunia kekekalan yang kacau. Apa kau tidak tahu banyak tentang kekejaman kekacauan abadi? Melihat reaksi Jian Wushuang, Lindong dan Mo Anda berdua tersenyum, dan mereka berdua bisa mengerti. Ketika mereka pertama kali datang ke Chaos World of Vanguard dari kota asal mereka terkejut dengan kekejaman dunia Chaos of Vanguard. Pembunuhan di dunia keabadian yang kacau sangat gila, jauh dari sebanding dengan kampung halaman kami. 7 dewa, Anda harus beradaptasi dengan ini sebelumnya, kata Lindong. Pedang itu tidak ada bandingannya. Suara raja tiba-tiba terdengar pada saat yang sama. Pada awal di dunia King Huo, aku mengatakan kepadamu kekejaman dari dunia kacau yang kekal, jauh dari yang bisa kamu bayangkan. Sekarang hanya pembantaian kota, apa itu? Ketika saya mengikuti desakan Luo Zhen, saya melihat beberapa orang membantai semua alam kuno, dan pembantaian mereka tidak memiliki tujuan, itu semua adalah preferensi pribadi. Cukup ringan, terlebih lagi, tidak apa-apa membantai satu sisi wilayah atau bahkan membantai kerajaan Tuhan. Membantai kerajaan, membunuh kerajaan besar, Jian Wushuang tidak bisa menahan untuk tidak menatap alam-alam Dayu hanyalah alam, dan bukan hanya raksasa di dunia ini 6 tempat, termasuk dunia tua yang tak terhitung jumlahnya, ada berapa banyak jiwa. Ini berlaku untuk kerajaan, tetapi bagaimana dengan kerajaan Allah, yang terdiri dari ratusan kerajaan? Berani datang ke dunia kacau pada zaman kuno, semuanya siap secara psikologis, dan kebanyakan dari mereka juga berlumuran darah. Lagi pula, inilah yang terkuat, jadi tidak ada seorang pun di dunia kacau kuno yang tidak bersalah. Anda bersimpati dengan yang lemah dan tidak ingin disembelih. Ini baik-baik saja, tetapi ingat bahwa Anda tidak boleh bimbang. Anda harus membunuh jika Anda harus, bahkan jika itu tidak perlu, Anda harus membunuh ketika itu diperlukan. Wang Wang berkata dengan rendah. Aku mengerti.
Jian Wushuang menganggukkan kepalanya dan memandangi dua jenderal besar di sebelahnya. Dua orang, apakah tidak ada cara lain selain membantai kota? Lindong melirik Mo Yu, dan Mo Yu langsung tersenyum. 7 dewa, meskipun kamu bisa tenang, meskipun perbuatanku di Pulau Sueyan sangat menentukan, mereka tidak akan membunuh orang tak bersalah seperti yang jahat. Setelah jeda, Mo Yu melanjutkan, pada awal sebulan yang lalu, Pulau Sueyan merilis sebuah kata di wilayah yang dikendalikan oleh aliansi Chishui, mengatakan bahwa mereka yang datang untuk membantai kota hari ini, mereka yang tidak ada hubungannya dengan aliansi Chishui, kita sudah memiliki memberi mereka 1 bulan sudah cukup bagi mereka untuk pergi, dan mereka yang masih tidak mau meninggalkan dan tinggal di wilayah ini, menurut Anda siapa mereka? Jian Wushuang pindah ke dalam. Mengetahui bahwa Pulau Sueyan akan membantai kota, dia masih tidak ingin pergi. Itu tentu saja orang kuat dari aliansi Chishui. Begitu, dalam hal ini, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, silakan saja. Pedang tidak memiliki warna dua sisi dan menjadi acuh tak acuh. Tentara ketujuh, lakukan itu, semua orang di kota akan membunuh tanpa ampun. Jian Wushuang mengeluarkan perintah sekaligus, dan sersan angkatan darat ketujuh tiba-tiba berkerumun di belakangnya, seperti gelombang, mengalir menuju kota. Ada banyak barisan di sekitar kota itu, tapi sayangnya barisan itu tidak terlalu kuat, dan ada banyak orang yang pandai dalam barisan di Angkatan Darat ketujuh, ditambah banyak sersan bersama, hanya sebentar 30.000 sersan dari tentara ketujuh, telah menembus arai besar dan langsung ke kota. Hah, 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 deru keras segera terdengar di kota, dan suaranya bergetar. Jelas, sersan Angkatan Darat ketujuh sudah berperang melawan orang-orang kuat dari aliansi Chishui yang tinggal di kota. Seluruh kota besar dipenuhi dengan perang. Dalam kekosongan di luar kota, 3 dewa Jian Suang, Lindong dan Mo Yu akan ditangguhkan di sana dengan tenang, dan 3 dewa mereka tidak akan ditembak. Bagi mereka, pembantaian beberapa dewa dan dewa biasa tidak ada artinya. 7 dewa, dengarkan Panglima tertinggi, Anda belum berlatih selama 10.000 tahun, dan baru saja keluar dari kota asal Anda. Lindong tiba-tiba menatap Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk dengan acuh tak acuh. Lalu kamu telah berkultivasi sejauh ini, apakah kamu pernah memiliki pengalaman bermain melawan alam tak terkalahkan lainnya? Lindong terus bertanya. Ya, saya telah bermain melawan dunia yang tak terkalahkan di kampung halaman saya, kata Jian Wushuang. Apa yang dia katakan adalah secara alami Raja Jenggot Naga. Satu saja, Lindong terlihat aneh. Ya, Jian Wushuang mengangguk lagi. Rilem tak terkalahkan yang dia lawan dengan ganas memang adalah Raja Naga Raja, tetapi sudah ada 2 dewa Rilem dalam pertempuran. Di antara mereka, Rilem Chen hanya memverifikasi apakah dia memiliki kekuatan tempur Rilem tak terkalahkan. Namun, Raja Kerajaan Emas, Jin Feng, dewa surgawi yang hikmat, wafat di tangannya. Dan ketika dia mendengar jawaban Jian Wushuang, Lindong mengangkat alisnya dan tertawa. Tidak heran keduanya memerintahkan kami untuk merawatmu dan memberimu lebih banyak kesempatan untuk mengasah. Begitukah? Apakah ada yang salah? Jian Wushuang bertanya-tanya. 7 jenderal dewa, Anda mungkin belum tahu. Para jenderal dewa kita telah tinggal di Jiuxinghai untuk waktu yang lama. Bahkan 6 jenderal dewa terpendek telah tinggal selama ribuan tahun. Selama waktu ini, kami berbicara dengan Jin Yangzong dan Tian Shengfu sering bertengkar dan membunuh, dan pengalaman membunuh cukup kaya. Namo tersenyum. Seperti aku, ada 14 juara dunia yang tak terkalahkan yang hanya bermain melawan satu sama lain, dan beberapa masih mengulangi pertempuran, menghitung besar dan kecil, setidaknya ratusan kali melawan juara dunia yang tak terkalahkan. Lindong bahkan lebih baik. Ranah tak terkalahkan yang telah ia lawan-lawannya harus lebih dari 20. Dan jumlah pembunuhan setidaknya harus ratusan kali. Berkali-kali, dan kamu, dari kultivasi sampai sekarang, hanya bertarung dengan sengit dengan alam yang tak terkalahkan. Apakah kamu ingin kami merawatmu? Lindong dan Mo Anda berdua tersenyum. Pedang yang tak tertandingi tidak bisa membantu tetapi tertegun. Memang, dalam hal pengalaman membunuh, dia benar-benar tidak sebagus 2 dewa di depannya. Tugas ini relatif sederhana. Awalnya, aku punya cukup banyak tembakan dengan Mo Yu, tetapi Komandan Agung masih mengirimmu. Jika aku menebak dengan benar, Komandan Agung ingin banyak dalam tugas ini. Asal supaya kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan dunia kuno dan semrawut di awal kencan, serta proses bertarung dengan musuh yang kuat, kata Lindong.
Begitulah, alis Jian Wushuang mengerutkan kening, dan hatinya menjadi lebih aneh. Saat itu boom, napas tirani naik dari sudut kota di depan. Hah, Jian Wushuang, Lindong, dan Mo Anda semua segera merasakan napas ini, dan ketiganya langsung melihatnya. Dalam kehampaan yang bangkit dari nafas, aku melihat seorang lelaki tua kekar berselimut baju besi merah dengan mata merah. Melambaikan palu godam merah di tangannya, dan gelombang kekuatan arogan menyapu dari palu godamnya. Keluarlah, di samping pria tua kekar ini, ada banyak rilem angkatan darat ketujuh mengepungnya, dan banyak dari mereka berada di puncak. Tapi lelaki tua kekar dengan palu ini luar biasa, diikuti palu, jika tidak ada orang, ia akan dihancurkan di atas seorang raja terkenal, dan seorang raja terkenal akan terbunuh di tempat. Dalam kungfu ini ditonton oleh 3 pendekar pedang Wujian, ada cukup 5 hal dari tentara ketujuh untuk mati di tangan orang tua kekar itu. Itu rilem tak terkalahkan. Jian Wushuang menatap pria tua kekar itu dengan heran. Itu dia, ini dunia sedih Chishui Union. Lindong dan Mo kalian berdua mengerutkan kening, tampaknya mengenali pria tua kekar itu. Di masa lalu, penguasa Pulau Hematitis membawa semua orang untuk membunuh semua dewa aliansi Chishui, dan bahkan membunuh beberapa alam aliansi Chishui yang tak terkalahkan, tetapi aliansi Chishui masih memiliki 2 alam tak terkalahkan dan untungnya lolos. Hidup, 2 hal dunia ini adalah pemimpin muda dari aliansi air merah, Gunan, dan rasa hormat dunia yang menyedihkan. Dunia sedih ini telah terkenal sejak lama dunia ini juga sangat kuat. Ia selalu menempati peringkat pertama di antara patung-patung dunia aliansi Chishui yang tak terkalahkan. Kali ini Komandan Agung mengirimiku karena dunia yang menyedihkan ini. Hubungan, kata Lindong, dia adalah dewa kedua dari Pulau Api Darah. Dia juga peringkat kedua di antara para dewa. Dalam hal kekuatan tempur, dia lebih kuat dari dunia yang sedih. Aku berpikir bahwa para dewa aliansi Chishui dipenggal dan dibunuh. Dunia yang sedih akan memilih untuk bersembunyi darinya, dan dia harus bertahan untuk sementara waktu dan kemudian menembak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap di tempat pertama di Pulau Berdarahku untuk ditaklukkan. Di antara kota-kota, itu benar-benar berani. Mo Anda tertawa. Lindong, dalam hal kekuatan, hanya kita bertiga yang bisa mengalahkan tuan yang sedih, kau tembak. Jangan terburu-buru. Lindong menggelengkan kepalanya, dan memandang Jian Wushuang. Panglima memerintahkan, untuk memberi Anda banyak kesempatan untuk mengasah mungkin, jadi Jian Wushuang, tuan yang sedih ini akan diberikan kepada Anda berjuang sekeras yang kamu bisa, dan ketika kamu tidak bisa menahannya, panggil saja aku. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tanpa ragu-ragu. Begitu sosoknya keluar, dia sudah tersapu ke arah kota di depan. Lindong dan Mo Anda masih berdiri di sini, menonton dengan tenang.